7 bola cahaya dan 7 patung batu. Xiao Yan. Wu Huan berkata dengan kasar kepada Xiao Yan, yang telah menerobos formasi dengan metode aneh. Xiao Yan sebelumnya bertanya-tanya mengapa formasi itu tidak menyerang orang lain dan malah menyerang dirinya sendiri, tetapi ketika dia pertama kali melakukan kontak dengan naga api formasi itu, dia merasa bahwa naga api itu tampaknya sangat takut pada Xiao Yi. Kemudian, mengikuti langkah Xiao Yi, dia memimpin Yueru langsung melalui formasi. Dengan Xiao Yi memimpin, semua daya tembak dan teratai iblis di dalam formasi itu menyerah, mengarah ke pemandangan saat ini. Aula itu sangat besar, dan orang-orang yang berdiri di dalamnya seperti semut. Di tengah aula, ada 7 bola cahaya besar yang tergantung di udara. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, sesuatu yang menyerupai gulungan kertas dapat terlihat samar-samar. Keterampilan dan teknik bertarung tingkat abadi. Anda dapat memahaminya dengan melihat riak-riak mengerikan yang dipancarkan oleh bola cahaya. Mata Xiao Yan mengamati bola-bola cahaya yang memancarkan tekanan aneh itu, satu persatu, dan tiba-tiba berhenti di tengah 7 bola cahaya itu. Di sana, ada kursi batu dan peti mati batu. Peti mati batu itu tenang dan tidak mencolok, tetapi di kursi batu di sebelahnya, ada kerangka abu-abu putih duduk dengan kaki disilangkan, menggenggam segel dengan tangannya. Kerangka kaisar. Mulut Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedikit kering saat dia melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah benua Dodi dia melihat kerangka seorang ahli Dodi. Meskipun itu hanya kerangka, tekanan yang mengendap jauh di dalam tulang itu seperti palu godam, menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya menjadi tertekan. Ini adalah aula utama reruntuhan, bisik Yueru. Xiao Yan mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangannya dari bola cahaya dan kerangka itu untuk melihat ke belakangnya menuju pintu keluar formasi. Ada beberapa sosok berdiri di sana, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Di antara mereka, Xiao Yan juga melihat Feng Yi, Wu Huan, dan yang lainnya lagi. Hei, kalian datang cukup cepat, wajah Xiao Yan berubah masam saat melihat sosok-sosok ini. Karena dia juga telah belajar dari gurunya yang berpengetahuan luas, Raja Naga Emas, bahwa formasi di depan aula tidak akan mampu menghentikan mereka lama-lama. Entah mengapa, sepertinya formasi itu kehilangan sesuatu yang mendasar. Di dalam aula yang luas, orang-orang berdiri di posisi yang tersebar. Kecuali beberapa pelancong yang sendirian, sebagian besar yang lainnya adalah pasukan yang kuat dengan reputasi yang kuat di 5 kota besar. Di antara mereka, kecuali Wu Huan yang kuat dari kota Wu dan Feng Yi dari kota Feng Lei, pasukan dari kota mayat hidup, kota Yulan, dan kota monster semuanya datang ke sini. Tampaknya tujuan mereka cukup jelas. Begitu formasi itu hancur, mereka langsung bergegas ke sini, takut jika mereka terlambat selangkah, kesempatan itu akan hilang oleh yang lain. Ketika Wu Huan dan yang lainnya memasuki aula, Xiao Yan, yang membawa penggaris berat di punggungnya, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Kemudian, banyak tatapan, beberapa waspada, beberapa bermusuhan, dan beberapa ramah, diarahkan ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengalihkan pandangan mereka semua dan melihat ke arah Wu Huan dan yang lainnya. Dia melihat mereka menatapnya dengan ekspresi muram. Mereka pasti masih khawatir tentang kerugian besar yang mereka derita dalam formasi sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan juga menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Di bawah tatapan begitu banyak orang. Dia perlahan berjalan menuju aula bersama Yueru dan kemudian berhenti di dalam aula. Ketika Xiao Yan memasuki aula, ia melihat ada 7 sosok yang duduk bersila di sekitar sebuah alas batu yang tinggi. Sosok-sosok ini berwarna hijau limau, dan dari kejauhan, mereka tampak seperti patung batu, mata mereka tertutup rapat. Tidak diketahui sudah berapa tahun mereka duduk dalam posisi ini. Namun, meskipun demikian, ketujuh sosok yang mirip patung batu ini memancarkan aura yang menakutkan, menyebabkan semua orang tidak berani melangkah dalam jarak 10 kaki dari anak tangga batu. Pelindung. Melihat sosok-sosok tak bernyawa yang tampak seperti patung batu itu, Yueru berbisik kaget. Dan mereka mungkin penjaga yang cukup kuat. Aku bisa tahu dari patung-patung batu ini. Jika tebakanku benar, ketujuh patung batu ini pasti memiliki kekuatan Doudi. Karena disinilah kaisar jatuh, saya pikir orang-orang ini harus melindungi kaisar. Jejak keseriusan juga terpancar di mata Xiao Yan. Meskipun patung-patung batu ini saat ini tidak aktif, itu karena mereka belum terpicu. Dapat dibayangkan bahwa begitu patung-patung batu ini diaktifkan atau dibangunkan, pertarungan yang sangat sengit dan ganas pasti akan terjadi. Selain itu, patung-patung batu ini dapat menjaga aula utama ini. Orang-orang ini pastilah tokoh-tokoh yang kuat semasa hidup mereka. Mungkin mereka adalah bawahan kaisar ini. Kita harus berhati-hati. Xiao Yan juga menemukan sedikit perbedaan di matanya yang tajam. Mendengar ini, wajah Yueru sedikit berubah. Karena dia bisa mengikuti kaisar, meskipun dia tidak tahu kekuatan penuh dari patung batu itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi biasa-biasa saja. Dengan barisan seperti itu, bahkan jika orang-orang kuat ini bekerja sama dan mengatasinya, kerugiannya pasti tidak akan kecil. Seperti yang diharapkan dari sisa-sisa seorang kaisar yang kuat, jika pertarungan terjadi.
Yueru juga terkejut. Dia bahkan sedikit takut dengan formasi seperti itu. Hati-hati nanti, jangan pergi, Xiaoyan mengingatkan dengan sungguh-sungguh, lalu menoleh, senyum segera muncul di wajahnya, dan melengkungkan tangannya ke arah tertentu. Xiaoyan melihat ke arah itu dan melihat bahwa itu adalah seseorang dari asosiasi alkemis King Cheng. Haha, Xiaoyan, lebih baik datang di waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Ini aula utama. Lihat, ada garis pemisah abu-abu putih yang perlahan-lahan semakin melemah. Aku khawatir itu akan segera menghilang sepenuhnya. Melihat Xiaoyan, Baisan juga tersenyum, memanggil para alkemis yang kuat, dan tersenyum pada Xiaoyan. Baisan tua, apakah ini tujuan perjalanan ini? Kok bisa ada 7? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Baisan juga seorang tetua dari asosiasi alkemis. Di antara mereka yang hadir, dia mungkin satu-satunya yang memiliki hubungan lebih baik dengan asosiasi alkemis. Bagaimanapun, dia adalah tetua nominal asosiasi alkemis. Yang lainnya adalah orang asing baginya atau musuhnya. Ya, itu memang benar, tetapi menurutku 7 bola cahaya itu pasti ada hubungannya dengan 7 patung batu di depan kita. Meskipun aku tidak tahu apa hubungannya, itu tergantung pada keberuntungan dan kekuatan siapa yang bisa mendapatkannya. Baisan mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan puas kepada Xiaoyan. Baisan tidak akan pernah percaya bahwa hanya 2 orang tanpa kemampuan luar biasa yang bisa memasuki aula jauh di dalam reruntuhan. Jika aku bertemu Xiaoyan sebelum pergi, tidak heran presiden menyuruhku untuk menjaganya baik-baik. Ya, kupikir juga begitu. Mendengar ini, Xiaoyan juga melihat ketujuh patung batu itu dengan saksama, lalu matanya menyapu ketujuh bola cahaya itu dengan aneh. Reruntuhan kaisar memang mengandung banyak trik. Pada titik ekstrim ini, bahkan ada trik seperti itu. Tidak mudah untuk mendapatkan satu pun dari 7 bola cahaya itu. Baisan tersenyum, matanya menyapu seluruh aula, dan berkata dengan suara lembut, teman Xiaoyan, sepertinya ada banyak orang yang mengincarmu kali ini. Hanya masalah kecil, Xiaoyan tersenyum. Di antara mereka yang hadir, satu-satunya yang memusuhi dia adalah Wu Huan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wu Huan memusuhi dia, Xiaoyan tidak takut meskipun Wu Huan adalah Dou di bintang 3 tahap akhir. Yang lainnya adalah Feng Yi. Dia seharusnya tidak dianggap sebagai musuh dari kota Feng Lei. Paling-paling, dia punya niat untuk bersaing dengannya. Lalu ada mayat hidup yang telah mencuri buah hijau bulan sabit milik Yueru. Meskipun itu adalah buah hijau bulan sabit palsu, dia tidak bisa dibiarkan pergi. Bab 52 7 Patung Batu, Sang Penjaga Bangkit. Xiaoyan berbisik kepada Yueru, setelah garis batas abu-abu putih ini teratasi, jangan terburu-buru membelinya. Meskipun benda-benda ini adalah harta yang tak ternilai, benda-benda ini juga merupakan barang yang mudah rusak. Jika kamu mengambilnya terlebih dahulu, itu akan menjadi masalah. Yueru juga mengangguk pelan. Dia juga tahu bahwa siapapun yang mengambil harta karun itu, mereka akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Sejumlah besar orang kuat telah berkumpul di aula. Jika seseorang menamparnya, bahkan orang sekuat Wu Huan akan memuntahkan darah dan langsung kalah. Xiaoyan ini tidak hanya memiliki kemampuan kultivasi yang kuat, tetapi juga prestasi luar biasa dalam alkimia. Yang terpenting, meskipun dia masih muda, dia tidak memiliki kesombongan seorang pemuda. Prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Untungnya, ketua telah menerimanya di asosiasi alkemis kami. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar keputusan yang tepat bagi ketua. Jika kau bisa, tolonglah. Jika kesempatan besar ini datang kepada Xiaoyan, itu akan sangat bagus. Tidak heran ketua mengingatkannya untuk menjaga anak ini dengan baik. Bahkan aku bisa merasakan aura yang tidak biasa dari anak ini. Dia benar-benar bukan orang biasa. Melihat Xiaoyan tidak bertindak impulsif terhadap godaan harta karun itu, Baisan mengangguk, dan beban di hati Xiaoyan bertambah banyak. Xiaoyan tentu saja tidak tahu bahwa penampilannya telah memberinya begitu banyak poin di hati Baisan. Saat ini, matanya terpaku pada bola-bola cahaya yang melayang di udara di atas aula. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat cahaya dari bola-bola cahaya yang terpantul ke mata orang-orang di sekitarnya. Wu Huan juga menatap 7 bola cahaya di depannya, matanya bergerak cepat seolah sedang memikirkan sesuatu. Kelompok yang dipimpin oleh Feng Yi mengerutkan kening melihat 7 bola cahaya. Ada 7 bola cahaya, dan ada hampir 500 orang di aula ini saja. Benar-benar terlalu banyak cacing dan terlalu sedikit daging. Segelnya akan hilang. Ketika Xiaoyan mendengar gurunya, Raja Naga Emas, berbicara dengan suara lembut, wajahnya menjadi serius. Tuan, apa maksud Anda dengan? Jangan tanya aku. Aku tidak tahu banyak tentang sisa-sisa orang-orang kuat ini. Mari kita maju selangkah demi selangkah. Raja Naga Emas juga melihat kekhawatiran Xiaoyan dan berkata, batas abu-abu putih telah menghilang. Seseorang yang hadir mengatakan ini, dan kemudian keserakahan muncul di mata banyak orang di aula. Saat garis batas abu-abu putih di depannya berangsur-angsur menghilang, dinding semangat juang yang sebening kaca juga hancur berkeping-keping. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang yang tidak sabaran terbang ke arah salah satu dari 7 bola cahaya di dekatnya.
Jelas bahwa dia ingin mendapatkannya terlebih dahulu. Saat sosok itu mendekat, ketujuh bola cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat dan meledak dengan cahaya yang kuat yang bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya. Dalam cahaya yang kuat ini, gulungan-gulungan samar di dalamnya juga berubah menjadi gulungan-gulungan kuno yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada gulungan itu, suasana kuno perlahan menyebar dari udara aula. Desis. Bola cahaya itu mulai memancarkan cahaya yang lebih kuat, dan tujuh sinar cahaya dengan warna berbeda menyembur keluar darinya, lalu perlahan berhenti di depan ketujuh sosok itu. Melalui cahaya itu, mata semua orang samar-samar dapat melihat gulungan-gulungan itu. Napas kuno terpancar dari gulungan-gulungan itu, menyebabkan mata banyak orang kuat menjadi merah dan napas mereka tiba-tiba menjadi berat. Teknik bertarung tingkat keabadian telah lahir. Cahaya itu muncul, dan setelah keheningan singkat di aula, tiba-tiba terdengar teriakan, diikuti oleh serangkaian ledakan. Gelombang roh prajurit yang kuat bergegas keluar dari aula, dan sosok-sosok terbang seperti belalang, bergegas menuju gulungan-gulungan yang telah berubah menjadi aliran cahaya. Tiba-tiba seluruh ruangan mendidih. Daya tarik keterampilan bertarung tingkat keabadian jelas mematikan. Sosok gelap itu dengan cepat menyerang bola cahaya yang memancarkan riak kuat, dan dalam sekejap, ia muncul di salah satu dari tujuh bola cahaya. Hahaha, keterampilan bela diri tingkat abadi adalah milikku. Pria berkulit gelap itu juga tertawa terbahak-bahak ke arah langit, seolah-olah dia melihat keterampilan bela diri tingkat abadi yang bisa dia capai melambai padanya. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat abadi tidak ada bandingannya, dan keterampilan bela diri tingkat abadi biasanya merupakan simbol keluarga bangsawan atau keluarga besar, dan semuanya berharga. Jika Anda dapat memperoleh sejumlah keterampilan bela diri tingkat abadi, Anda dapat mencapai ketinggian yang luar biasa. Kesuksesan ada di dekat Anda. Sosok gelap itu tidak dapat lagi menahan senyum di wajahnya dan segera mengulurkan tangannya ke arah bola cahaya yang berjarak kurang dari 1 kaki di depannya. Meskipun kerumunan di luar aula langsung bersemangat, tidak ada yang bergerak. Sebaliknya, mereka menatap tajam ke arah pria berkulit gelap yang mengulurkan tangan untuk menangkap bola cahaya itu. Mereka juga tahu bahwa tidak peduli apakah orang ini berhasil atau tidak, selama mereka datang ke aula ini, akan selalu ada seseorang yang memimpin jalan. Jika mereka berhasil, mereka akan menerima gulungan yang berisi keterampilan bela diri tingkat abadi, tetapi ada juga kemungkinan bahwa itu akan diambil oleh orang lain nanti. Jika mereka gagal, tempat tidur, tempat tidur, tempat tidur. Saat lelaki berkulit gelap itu menyentuh bola cahaya itu, dia langsung tertelan. Malah, daripada ditelan oleh bola cahaya itu, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia adalah seorang laki-laki berkulit gelap yang memiliki kemampuan bertarung tingkat abadi dan seketika berubah menjadi titik-titik cahaya kecil seakan-akan kaca pecah saat dia bersentuhan dengan bola cahaya itu. Tahukah kamu, sosok gelap ini setidaknya merupakan seorang prajurit Dou di awal bintang 3, tetapi ketika dia bertemu dengan kelompok cahaya gulir misterius ini, dia sebenarnya begitu tidak berdaya, sebab bukan hanya raganya saja yang tercabik-cabik, jiwanya pun tercabik-cabik seketika, membuatnya tak punya peluang lolos barang sedetik pun. Anda tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru, sosok gelap ini adalah takdir terbaik. Kemudian, dari bola cahaya itu, gelombang suara yang tajam menyebar ke seluruh aula utama yang megah, menyebabkan banyak pria kuat sedikit mengubah ekspresi mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dari suara ini. Saat semua orang terkejut, tiba-tiba terdengar hembusan angin kencang di aula, lalu kabut putih keluar dari aula seperti kekuatan yang luar biasa, dan akhirnya berkumpul di udara di atas aula. Setelah kabut menghilang, samar-samar terlihat tujuh sosok muncul di samping bola cahaya. Semua orang mendongak pada saat ini, bahkan tidak peduli untuk melihat sosok gelap yang telah menghilang sepenuhnya, karena ketujuh patung batu di aula tersebut telah hilang. Brengsek, apakah sang penjaga sudah bangun? Melihat tujuh patung batu yang hilang dalam gambar, hati banyak orang berhenti sejenak dan alis mereka berkerut. Kekuatan tujuh patung batu itu sudah diketahui semua orang yang hadir. Jika mereka terbangun, tujuh bola cahaya itu akan menambah intensitas pertarungan untuk keterampilan bela diri yang sudah langka itu. Xiao Yan menatap ke udara dengan ekspresi tenang di wajahnya. Di depan ketujuh sosok itu ada seorang pria berpakaian abu-abu dan putih, dan 6 sosok lainnya berdiri di kedua sisi sosok putih itu. 7 patung batu di bawah kursi kerangka itu awalnya memiliki sesuatu seperti batu yang menutupi tubuh mereka, tetapi sekarang jika Anda perhatikan dengan saksama, tidak ada lagi benda seperti batu. 7 patung batu itu tidak berbeda lagi dengan orang normal. Terlebih lagi, Xiao Yan merasakan kekuatan mengerikan dari 6 pria kuat yang berbaris dalam sosok putih, tidak kalah mengerikan dari Wu Huan. Sosok putih di tengah memiliki aura terbatas, seolah-olah dia adalah orang tanpa semangat juang. Namun, Xiao Yan tahu bahwa yang terkuat pastilah sosok putih ini. Kabut putih di atas aula utama berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan bentuk asli ketujuh patung batu. Aula yang awalnya sunyi dan tegang, tiba-tiba seperti dilempar bom besar. Hampir seketika, aula mulai mendidih seperti panci berisi minyak.
Pada saat yang sama, 7 sinar cahaya pada gulungan itu perlahan berubah menjadi bola cahaya dan disuntikkan ke 7 penjaga. Pada saat ini, ketujuh sosok itu tiba-tiba membuka mata mereka yang telah tertutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini, aura pembunuh yang kuat dilepaskan. Penyusup yang hebat. Bunuh tanpa bab 53 putra-putra kebanggaan 7 kota besar. Ledakan, dentuman, dentuman. Semua orang melihat gelombang suara mengerikan keluar dari mulut keenam orang di samping sosok putih itu, berubah menjadi arus semangat juang yang mengerikan, menyerang banyak pria kuat di aula itu. Semangat bela diri yang datang dari segala arah dengan ganas menyerang orang-orang yang memasuki aula, dan cahaya setinggi 100 kaki muncul. Kerikil di udara tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara saat bergetar karena kekuatan yang dahsyat. Kekuatan mengerikan di dalamnya begitu kuat sehingga bahkan orang kuat di puncak level Kaisar Dou Bintang 3 tidak akan berani melawannya sendirian. Banyak orang kuat di aula melihat pemandangan mengerikan ini dan bergegas untuk mengambil tindakan. Mereka juga tahu bahwa karena mereka telah memasuki aula terakhir ini, mereka harus berhadapan dengan 7 penjaga di depan mereka terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan keterampilan bertarung tingkat abadi dan kekayaan yang lebih berharga. Jika tidak, semua persaingan sebelumnya akan menjadi lelucon. Semua orang memancarkan semangat prajurit yang penuh warna dan kuat, dan semangat prajurit yang membubung ke langit itu berubah menjadi tembok cahaya raksasa yang berdiri di hadapan semua orang, berusaha melawan semangat prajurit mengerikan yang menyerang dari atas aula. Tempat tidur, tempat tidur, tempat tidur. Semangat bertarung sonik yang mengerikan itu menghantam dinding cahaya yang terbentuk dari perpaduan semangat bertarung raksasa semua orang. Kedua kekuatan itu terus menemui jalan buntu, dan ledakan sonik yang dahsyat tampaknya menyebar. Telapak pembunuh api, pecahkan ini untukku. Wu Huan juga melihat ke arah dua berkas cahaya yang berada di jalan buntu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak. Kemudian, dia mengaktifkan seluruh semangat juangnya, dan pada saat itu, aura yang menakjubkan muncul. Wu Huan juga tahu bahwa jika ada yang mengganggu, pilar cahaya yang stagnan ini pasti akan hancur. Serangan sonik yang mengerikan dan dinding cahaya yang dibentuk oleh roh prajurit raksasa langsung hancur berkeping-keping. Semua orang tahu bahwa sekarang, seperti sebelumnya dalam formasi, semua orang berada di perahu yang sama. Hanya dengan bekerja sama untuk melawan ketujuh penjaga ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk memikirkan hal-hal lain. Melihat efek berbahaya dari serangan suara itu, semua orang di aula perlahan mengangkat kepala dan melihat ke arah 7 sosok di atas aula. 7 sosok berdiri berdampingan di puncak aula. Di puncak aula terdapat kerangka dan peti mati yang tampak biasa. Melihat ke bawah dari aula, ada sosok berpakaian putih di tangga batu di bawah singgasana kerangka. Setelah diperiksa lebih dekat, pria berpakaian putih itu berusia setengah baya dan tidak memiliki jejak semangat bela diri di tubuhnya. Seorang pria berpakaian putih berdiri di aula dengan membelakangi Xiao Yan dan teman-temannya. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap singgasana yang telah berubah menjadi kerangka. Matanya dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Di tangga batu, 6 sosok kekar berpakaian putih berdiri berbaris, membentuk angka 8. Anehnya, keenam orang ini berdiri menghadap Xiao Yan dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah prajurit yang menunggu perintah sang jenderal, namun mata mereka menunjukkan niat membunuh. Pada saat ini, mata semua orang di aula juga terbelalak. Karena orang-orang di depannya benar-benar berbeda dari patung-patung batu sebelumnya. Mereka tidak berbeda dari orang-orang biasa lagi. Brengsek, Wu Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati ketika melihat ini. Dia akhirnya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan sekarang dia telah membuat beberapa kemajuan. Wu Huan, yang awalnya berencana untuk membuat dampak besar dengan relik ini, sekarang merasa bahwa seorang koki yang terampil tidak dapat memasak tanpa nasi. Meskipun Wu Huan memiliki kekuatan yang kuat di tahap akhir Dou di bintang 3, dia masih merasa kewalahan saat menghadapi salah satu dari keenamnya, terutama orang kuat misterius berpakaian putih. Namun Wu Huan tidak berniat mundur dan melotot ke arah tangga batu. Penuh kebencian, Feng Yi juga mengepalkan tangannya yang seperti kristal, dan rok warna-warni di belakangnya juga menambahkan beberapa warna berbeda pada saat ini. Sialan, informasinya salah. Mayat hidup yang memancarkan aura kematian yang kuat itu tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah saat melihat deretan anak tangga batu besar di depannya. Bahkan jika semua orang di aula melakukan yang terbaik, mungkin akan sulit untuk menghadapi keenam orang ini dan pria misterius berpakaian putih. Ini cara hebat untuk mengasah pedangku. Seorang pria muda berjubah abu-abu, dengan kain hitam menutupi matanya, memancarkan aura ketakutan yang mengerikan, namun hal itu tidak dapat menyembunyikan api yang membara di mata pria berjubah abu-abu itu. Sebelum lelaki berjubah abu-abu itu selesai berbicara, satu tangannya perlahan membelai pedang hitam di belakangnya, sementara tangan lainnya perlahan menyentuh kain hitam di antara dahi dan matanya. Karena ini adalah tempat di mana pedang benar-benar bisa diasah, bagaimana pria berjubah abu-abu itu bisa mundur? Hehe, Xiao Han, apakah kamu takut?
Di bahu seorang gadis yang lembut, seekor burung biru es sedang melihat orang-orang yang menakutkan di tangga batu. Namun, begitu burung itu mendengar kata-kata gadis yang lembut itu, jejak dingin yang mengejutkan menyebar dari burung itu, seolah-olah memberi tahu gadis itu bahwa ia sama sekali tidak takut. Disinilah reruntuhan yang sebenarnya. Hahaha, sosok itu berdiri tak bergerak. Sosok itu tinggi dan kuat, seperti menara besi. Sosok itu menatap ke 6 sosok di tangga batu dengan tatapan liar di matanya. Darah di tubuhnya mendidih, dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertempur. Ini jauh lebih menarik. Rok panjang berwarna hitam menonjolkan bentuk tubuh wanita yang ramping, penuh, dan elegan, bahkan lekuk tubuhnya cukup untuk menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Wu Cheng Wuhuan, Doudi Bintang 3 di tahap final. Feng Yi dari kota Feng Lei, Doudi Bintang 3 di panggung tengah. Reruntuhan ginseng hidup mati di kota Yanwang, Doudi Bintang 3 yang telah tiada. Raja Zong dari kota Jianwang, Doudi tingkat menengah bintang 3. Iblis dari keluarga bangsawan di daerah salju, 3 bintang di tahap akhir Doudi. Liu Yin dari kota Wanshu adalah Doudi bintang 3 tingkat menengah. Berserker Sun Ming, mendiang Doudi bintang 3. Semua pejabat terpilih yang berkumpul di dekat Qing Cheng menyatakan pendirian mereka pada saat ini. Yueru, ikuti aku saat pertempuran dimulai. Ada banyak bahaya di reruntuhan ini. Tidak semudah itu untuk melindungi mereka. Xiaoyan melihat kekuatan dahsyat dari 7 orang di depannya dan merasa bahwa ketujuh orang ini benar-benar orang pilihan surga. Namun, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ya, Yueru pun setuju dengan ramah, lalu tangan gioknya yang ramping membelai dahinya seakan siap untuk sesuatu terjadi. Orang-orang lain di ruangan itu saling memandang, lalu menatap 7 orang yang berdiri di depan mereka. Mereka jelas sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu, mari kita bertarung. Anggota asosiasi alkemis lainnya dan beberapa anggota sekte di aula juga berteriak setelah berpikir sejenak. Tentu saja, setelah berpikir dan mempertimbangkan sejenak, sisanya yang tidak menyuarakan pendapatnya juga mengerti bagaimana mereka bisa kembali dengan tangan hampa karena mereka telah datang ke perbendaharaan. Mereka semua tahu bahwa selama mereka dapat mengalahkan para penjaga ini, mereka akan memiliki kemampuan bertarung tingkat abadi. 7 orang terpilih di dekat Qing Cheng sudah saling kenal. Setelah kontak mata sebentar, Wu Huan melangkah maju dan berteriak. Kalau begitu, ayo bertarung. Bab 54 7 keajaiban dan 6 penjaga. Semua orang di aula tiba-tiba berlari keluar dengan kecepatan tinggi dan menuju ke 6 sosok di tangga batu. Anda diberi kesempatan, namun Anda tidak memanfaatkannya. Kemudian, mati saja. Bahkan dalam menghadapi momentum luar biasa yang diciptakan oleh banyak orang kuat di aula, pria berbaju putih itu tidak bergerak sama sekali. Dia masih menatap kerangka di atas tahta seperti biasa, dan berbicara dengan tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat biasa. Semua orang yang mendengar ini juga tercengang. 6 sosok di depan mereka tidak bergerak sekarang untuk memberi mereka kesempatan meninggalkan aula, tetapi mereka menyerah. Namun, tidak ada yang patah semangat. Peluang dan bahaya hadir berdampingan, dan semua orang yang hadir menyadari hal ini. Yang akan terjadi adalah perang sungguhan. Namun, dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan 6 penjaga yang berada di puncak level Doudi bintang 3 di depannya. Semuanya, sekarang setelah kita memasuki aula ini, keterampilan bertarung tingkat abadi dan harta karun ada di depan kita. Jika kalian memiliki kepangan kecil di hati kalian, silakan sisihkan. Semuanya tergantung pada mengalahkan para penjaga ini terlebih dahulu. Dan saya yakin Anda juga telah merasakan kekuatan mereka. Kekuatan puncak Doudi bintang 3 tidak tertandingi oleh siapapun yang pernah ke sana. Wu Huan juga melihat sejumlah besar pria kuat di aula dan berkata bahwa jika dia terus bersembunyi dalam situasi saat ini, kemungkinan besar dia akan mati di tangan para penjaga. 6 penjaga ini berada di puncak Doudi bintang 3 dan belum mendapatkan kembali kekuatan mereka. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka dan menjadi Doudi bintang 4 atau bahkan lebih kuat, tidak seorang pun yang hadir akan dapat melarikan diri. Begitu pria berpakaian putih itu selesai berbicara, 6 sosok kekar di bawahnya bergegas menuju orang-orang di aula. Celepuk, dia muncul di hadapan semua orang sejenak. Membunuh. Para penjaga ini baru saja terbangun dan belum mencapai kekuatan puncak mereka. Ini adalah kesempatan besar bagi kita. Feng Yi baru saja menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakannya, dan baru saat itulah dia mengetahuinya. Kekuatan sebenarnya dari 6 penjaga di depan mereka pasti lebih besar dari puncak Doudi bintang 3. Tidak heran orang-orang merasa sedikit lemah saat melihat mereka. Itu saja, banyak orang kuat di aula merasa lega saat mendengar kata-kata Feng Yi. Tepat saat orang-orang di seberang mereka tengah berbicara, sosok ke-6 pengawal itu pecah dengan tangan terkepal dan menyerang ke-7 orang terpilih di aula itu. Pukulan kering itu mengandung hembusan angin yang mengerikan. Melihat ini, 7 orang terpilih di depan panggung bergegas mengumpulkan energi mereka dan bertarung dengan sekuat tenaga. Sebarkan, kita masing-masing akan menjaga satu penjaga. Kalahkan satu dulu, baru dukung yang lain. Sisanya akan diserahkan kepada orang kuat lain di aula. Wu Huan juga berbicara perlahan.
Setelah kelegaan singkat dari sebelumnya, dia juga tahu bahwa bahkan putra-putra yang sombong dari 7 kota tidak akan mampu menghadapi seorang pelindung dalam satu pertempuran. Kekuatan Kaisar Dou Bintang 3 Puncak masih sangat kuat, jadi Wu Huan meraung. Tidak, aku bisa menanganinya sendiri. Aku juga ingin menguji kekuatan penjaga ini, kata seorang pria berjubah abu-abu dengan hasrat yang kuat dalam suaranya, seperti seseorang yang sedang sekarat karena kehausan di padang pasir yang tiba-tiba melihat air. Itulah yang ku maksud. Sosok yang kuat juga berkata sambil tersenyum, dan aura yang kuat perlahan menyebar dari tubuhnya. Anehnya, aura itu tidak berasal dari semangat juangnya, tetapi dari otot-ototnya yang kuat. Banyak orang cerdas yang hadir dapat melihat bahwa di antara kedua pria ini, salah satunya adalah kebanggaan kota Raja Pedang, Wang Zong, dan yang lainnya adalah Sun Ming, seorang pengamuk berbakat alami. Keduanya memiliki modal untuk melakukan ini. Wang Zong melawan seorang penjaga. Sun Ming melawan Guardian. Kang Su dan Wu Huan melawan seorang penjaga. Feng Yi dan Yao Mei bertarung melawan seorang penjaga. Liu Yin, Xiao Yan, dan Yu Eru bertarung melawan penjaga. Orang kuat lainnya di aula sedang menghabisi penjaga terakhir. Xiao Yan juga tidak berdaya. Awalnya dia ingin memanfaatkan situasi, tetapi dia tidak menyangka akan terjebak oleh orang-orang pilihan ini. Sekarang mereka berada di perahu yang sama, dan dia tidak bisa lepas dari masalah ini. Yu Eru mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya untuk bertarung melawan penjaga. Meskipun Xiao Yan dan kelompoknya memiliki 3 orang kuat untuk menghadapi seorang pelindung, tampaknya Liu Yin berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 3, Yu Eru juga berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 3, dan Xiao Yan sendiri berada di puncak tahap awal Kaisar Dou Bintang 3, hanya satu langkah lagi dari tahap tengah Kaisar Dou Bintang 3. Ledakan, dentuman, dentuman. Dengan pembagian tugas yang jelas di antara banyak orang kuat di aula, terjadi ledakan di tempat yang awalnya sunyi, dan ribuan roh prajurit dengan warna yang berbeda tiba-tiba muncul, menyilaukan mata. Saat suara-suara teredam terdengar, sosok-sosok di area itu dengan cepat melintas, dan mereka semua bergegas untuk mengepung para penjaga target di aula. Pertarungan di aula dimulai hampir bersamaan dengan dimulainya, dan semangat juang yang dahsyat terlihat di mana-mana. Setelah pembagian tugas jelas, semua orang berhamburan dan menyerang para penjaga. Strain Fire Eternal Sovereign yang ada di belakang Xiao Yan menunjuk agak miring. Seorang gadis berambut hijau dan Xiao Han, seorang gadis dengan rambut biru es yang perlahan memancarkan hawa dingin yang menakutkan, berdiri di samping Xiao Yan. Meskipun tidak jelas bagaimana Xiao Yan berhasil menarik perhatian pria kuat seperti Wu Huan, Liu Yin ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan memiliki binatang kecil dengan kekuatan yang sebanding dengan Dou di bintang 3, dan kekuatan serta garis keturunannya lebih kuat darinya, bahkan Xiao Han dengan garis keturunan Ice Phoenix. Terlebih lagi, Liu Yin tidak tahu bagaimana Yu Eru dari King Cheng, seorang Dou di bintang 3, tingkat menengah, bisa masuk dalam jajaran favorit surgawi seperti dirinya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Hal yang paling mendesak adalah berurusan dengan wali, dan hal itu dapat diselesaikan setelah hal-hal lainnya selesai. Kemudian Liu Yin menatap wali di depannya, lalu menatap Xiao Yan. Xiao Yan dan Yu Eru juga berdiri di tepi aula, mereka juga berada di seberang salah satu pengawal Liu Yin. Yu Eru memancarkan douki hijau, dan sesuatu di dahinya perlahan bersinar. Xiao Yan memancarkan douki merah, dan kemudian ada api putih susu yang menempel pada douki, yang tampak sangat menakutkan. Dua aura kuat perlahan-lahan mengelilingi mereka berdua, dan dua aura yang sangat kuat keluar dari tubuh mereka. Tak satu pun dari mereka bergegas ke tempat kejadian yang kacau di aula saat ini. Mereka tahu bahwa suasana yang sangat kacau ini tidak akan berlangsung lama. Selama orang-orang yang hadir mengalahkan seorang penjaga dan menyatukan orang-orang mereka, kekacauan di panggung secara bertahap akan berubah menjadi situasi di mana beberapa orang kuat hidup berdampingan. Saat itu, kekacauan akan berkurang drastis karena pembatasan. Begitu bebas, para penjaga ini. Saat itulah mereka akan benar-benar bertarung. Tetapi ada kemungkinan lain, jika Guardian mengalahkan salah satu tim mereka, situasi mereka akan menjadi semakin tidak menguntungkan. Semua orang yang hadir tahu bahwa penjaga puncak Dou di bintang 3 akan cukup untuk mengubah situasi di seluruh medan perang. Apa yang terjadi sekarang? Gadis berambut hijau itu menggigit bibirnya pelan dan berkata bahwa dia merasakan niat membunuh yang kuat dari penjaga di depannya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ayo bertarung. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya dan memimpin untuk menyerang penjaga di depannya. Bab 55, bertarung melawan penjaga di puncak Dou di bintang 3. Xiao Yan menghela napas pelan saat melihat kecepatan pertempuran yang semakin cepat antara Wu Huan dan yang lainnya di sekitarnya. Mereka tampaknya masih unggul. Xiao Yan juga mengalihkan pandangannya ke arah penjaga abu-abu itu. Douki yang agung di tubuhnya sedikit bergetar, dan untaian douki merah yang berfluktuasi mengalir keluar, menderu dan mengalir deras melalui meridiannya seperti banjir, dan akhirnya menyembur keluar dari tubuhnya, tiba-tiba meningkatkan kekuatannya ke puncaknya. Dari belakang Xiao Yan, Raja Api Divergen kuno raksasa diturunkan. Raja itu terbungkus dalam douki putih susu.
Doki yang kuat menyebabkan ruang di sekitar raja sedikit beriak. Xiao Yan mengangkat kepalanya, mencengkeram erat pegangan raja, dan berkata dengan acuh tak acuh kepada Yue Ru dan Liu Yin, selesaikan pertempuran dengan cepat, jangan biarkan berlarut-larut terlalu lama. Yue Ru dan Liu Yin juga mengangguk pelan. Semangat bela diri hijau Yue Ru melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya hijau yang menyilaukan membuatnya hampir seperti pohon yang menjulang tinggi di atas tanah, sangat menarik perhatian. Melihat ini, yang terakhir juga tidak mau mengakui kekalahan. Dia membubarkan semua semangat juangnya, dan semburan semangat juang biru es menyembur keluar dari tubuhnya. Xiao Han di bahunya juga memancarkan hawa dingin yang mengejutkan. Xiao Yan, beri aku beberapa menit. Liu Yin juga menatap Xiao Yan, jelas sedang merencanakan sesuatu. Dia sepertinya merasakan semangat juang yang kuat melonjak di belakangnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Liu Yin, dia pasti memiliki beberapa bakat karena dia bisa disebut sebagai anak takdir. Xiao Yan juga mengangguk pada Liu Yin. Dua orang di depannya benar-benar kebanggaan surga, dan kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Kemudian, dia dengan ringan mengangkat kakinya dan mendarat di tanah dengan keras. Seberkas energi meledak di bawah kakinya, dan kemudian berubah menjadi api putih susu, membawa suara angin yang ganas dan menindas, dan dia melesat ke arah penjaga di depannya dengan wajah dingin. Angin kencang yang menindas itu menamparkan pakaian abu-abu penjaga di depannya dengan erat ke kulitnya, tetapi wajah penjaga itu tidak takut. Dia mencibir, dan tombak perak berok panjang muncul dari udara tipis. Kemudian, tombak perak itu berayun dengan keras, dan roh prajurit perak yang bersinar dengan cahaya listrik seperti ular kecil yang menutupi tubuh senjata. Penjaga itu dengan erat memegang gagang senjata dengan tangan kanannya, dan dengan teriakan keras, tombak itu berubah menjadi cahaya perak dan melesat ke arah leher Xiao Yan dengan sangat keras. Ding ding ding, sosok abu-abu besar itu tiba-tiba berdiri, dan cahaya perak itu langsung menyambar ke arah penguasa api kuno yang misterius. Kekuatan yang terkandung dalam tombak perak itu menyebabkan lengan Xiao Yan yang memegang penguasa api kuno sedikit gemetar. Serangan ganas itu berhasil dihalangi, tetapi wajah penjaga abu-abu itu tidak berubah sama sekali. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan energi perak seperti kilat melonjak di sepanjang tombak perak itu, akhirnya berubah menjadi beberapa bayangan senjata perak ilusi, yang secara aneh menerobos pertahanan Raja Abadi Api Aneh Xiao Yan dan menusuk kepala Xiao Yan di belakangnya. Diterangi cahaya listrik, senjata roh pertempuran perak yang mengerikan itu mengeluarkan suara mendesis saat melintasi udara. Kekuatan serangan Doki yang dikaitkan dengan guntur cukup mencengangkan. Xiao Yan telah merasakannya ketika ia bertarung dengan saudara keduanya Xiao Li di benua Doki. Oleh karena itu, ia tentu saja tidak meremehkannya. Beberapa bayangan senjata perak meraung seperti naga yang marah, tumbuh dengan cepat di pupil matanya yang gelap. Tubuh Xiao Yan bergetar, dan Doki putih susu yang kuat mengalir keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi dinding energi putih susu yang signifikan di depan mereka bertiga. Dinding energi putih susu itu dengan erat mengelilingi Xiao Yan dan dua lainnya. Bayangan senjata perak itu meledak dengan keras di depan dinding energi yang dipadatkan oleh Xiao Yan. Ledakan, dentuman, dentuman. Dinding energi langsung dihancurkan oleh bayangan senjata perak, menimbulkan suara keras seperti pecahan kaca. Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, kekuatan pelindung di depannya adalah Dou di bintang 3 pada puncaknya, dan dinding pertahanan energi tidak berdaya untuk menghentikan serangannya. Namun, Xiao Yan tidak berencana melakukan itu. Penguasa gelombang penelan api. Xiao Yan perlahan mengulurkan penguasa api abadi aneh di tangannya. Tiba-tiba, energi api putih susu yang mengerikan yang beredar di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Bahkan ruang di sekelilingnya sedikit terdistorsi saat ini. Ketika Xiao Yan berteriak, tiba-tiba, gelombang energi api putih yang nyata dan ganas menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, lalu terus mengalir ke penguasa api abadi aneh di tangan Xiao Yan. Dengan aliran energi yang mengerikan, penguasa api abadi yang awalnya hitam pekat terlihat memancarkan 23 warna aneh, membuatnya tampak sangat aneh. Penguasa api abadi itu seperti dikelilingi oleh ribuan api. Wah, nyala api ini agak aneh. Sosok abu-abu yang memegang tombak perak di depannya juga melihat serangan Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Jarang sekali bertemu seseorang dengan api yang begitu istimewa, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertarik pada Xiao Yan di depannya. Pria berpakaian putih di tangga batu itu menoleh dan menatap api serta penguasa di tubuh Xiao Yan, lalu muncul untuk mengatakan sesuatu kepada penjaga abu-abu di depan Xiao Yan. Jelas bahwa serangan Xiao Yan mengandung kekuatan api yang mengerikan, dan bahkan penjaga abu-abu yang kuat seperti yang ada di depannya agak khawatir dengan kekuatan api Xiao Yan. Sosok abu-abu itu berteriak dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan semangat juang yang dikaitkan dengan semua guntur dan menuangkannya ke tombak perak di tangannya, lalu menyerang dengan ganas dengan keterampilan bertarung yang diluncurkan oleh Raja Abadi Api Aneh milik Xiao Yan. Pup, pup, pup. Sang Raja Api Aneh Abadi, yang memancarkan kekuatan api yang mengerikan, dan tombak perak yang dikelilingi oleh langit yang penuh dengan ular perak saling beradu dengan sengit.
Semangat bertarung yang mengerikan terpancar dari medan perang tempat Xiao Yan dan sosok abu-abu itu saling berhadapan. Xiao Yan ini benar-benar menakutkan. Para orang terpilih lainnya yang menjaga wali mereka masing-masing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka merasakan serangan Xiao Yan. Xiao Yan, yang berada di tahap awal Doudi Bintang 3, sudah sangat kuat untuk dapat melancarkan serangan sekuat itu. Lebih jauh lagi, tampaknya kekuatan itu berasal dari api putih susu di tubuhnya. Untuk menghadapi si penjaga, yang tidak ada seorang pun berani ganggu dan yang langsung membuat mereka berkelahi dengan rekan-rekannya. Saat ular perak dari bayangan senjata itu menghilang, Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju dan penggaris berat di tangannya terbang menjauh. Kekuatan besar ini menyebabkan ledakan sonik tajam yang merobek udara dan menghantam kepala penjaga itu dengan keras. Energi mengerikan yang dihasilkan oleh ayunan penggaris berat itu menyebabkan mata Yueru berkedut tak terkendali. Setelah menyaksikan pertempuran Xiao Yan dengan matanya sendiri, dia akhirnya menyadari betapa mengerikan kekuatan yang dimilikinya. Cahaya perak tiba-tiba menyembur keluar dari kaki penjaga abu-abu itu dan tubuhnya bergetar. Plop, dengan kilatan cahaya perak, sosoknya benar-benar mundur sekitar 5 atau 6 meter. Kecepatannya begitu cepat sehingga agak mengejutkan. Oke, beku. Sebuah suara gembira datang dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan melihat sekilas dan melihat bahwa Liu Yin lah yang sedang merencanakan sesuatu. Saat Liu Yin berbicara, penjaga abu-abu yang menghadap Xiao Yan memiliki es batu berwarna biru es di telapak kakinya. Jelas, ini karena semangat juang Liu Yin yang berwarna biru es. Xiao Han, Hadi. Ketika Liu Yin selesai berbicara, dia berjinjit dan tubuh mungilnya terbang, akhirnya mendarat di Xiao Han yang berwarna biru es. Aneh untuk dikatakan, tetapi Xiao Han, yang awalnya kecil, membengkak beberapa kali setelah kata-kata Liu Yin, dan menjadi cukup besar untuk menampung 5 orang yang berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di punggung burung biru es itu. Oh, jadilah. Pada saat itu, cahaya spiritual tampak bersinar di mata biru es burung itu. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Saat ia mengepakkan sayapnya, roh bela diri datang bersiul dan berubah menjadi bulu-bulu es yang tak terhitung jumlahnya. Bulu es sangat tajam dan sangat dingin. SSSTT. Ayo pergi. Bab 56, Maju dalam pertempuran. Pada saat ini, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperhatikan Liu Yin dan penjaga abu-abu di depannya, karena dia menyadari bahwa Douqi di tubuhnya, yang hampir mulus dalam pertempuran sebelumnya, sebenarnya mulai menjadi sangat bergejolak. Jejak Douqi yang sangat murni mengalir liar di tubuhnya, dan area di sekitar Xiao Yan juga berfluktuasi dengan cepat. Energi murni hampir mengalir ke tubuh Xiao Yan. Melihat ini jelas merupakan gerakan yang terjadi ketika dia dipromosikan. Xiao Yan beruntungnya telah menangkap peluang terobosan ketika ia melancarkan serangannya tanpa rasa khawatir sebelumnya, jadi sekarang semangat juang dalam tubuhnya mengalir secara otomatis dan kekuatannya meningkat secara alami. Semua ini hanyalah situasi normal, karena Xiao Yan sudah berada di puncak level Doudi Bintang 3 awal, dan hanya masalah waktu sebelum dia naik. Ini hanyalah kesempatan untuk dipromosikan, dan itu terlihat sangat buruk. Kebisingan yang dibuat Xiao Yan tentu saja tidak luput dari perhatian beberapa orang yang tunanetra di aula itu. Oleh karena itu, seruan, apakah Xiao Yan benar-benar maju dalam pertempuran? Bergema di seluruh aula satu demi satu. Ratusan orang menatap dengan heran pada sosok yang terbungkus api putih susu. Jelas tidak bijaksana untuk masuk saat ini. Para penjaga di aula mengawasi dengan saksama. Jika mereka tidak berhati-hati, akan menjadi masalah kecil jika gagal masuk. Bagaimana jika pertarungan di aula itu terjadi pada saat kritis dan dia tiba-tiba dipromosikan? Peluangnya benar-benar konyol. Kau tahu, kau tidak boleh terlalu peduli saat kau sedang maju, kalau tidak kau akan terluka, atau bahkan nyawamu akan terancam. Jika ini adalah waktu yang biasa, Xiao Yan akan sangat cemburu saat ia menghadapi sesuatu seperti ini, tetapi apakah ia akan berpikir bahwa situasi ini adalah tempat untuk maju? Sial, benarkah begitu? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat situasi yang tiba-tiba ini. Dia juga mengerti bahwa pada dasarnya mustahil untuk bergerak maju dengan tenang dalam situasi ini. Namun, kali ini, nyala api kemajuan tidak bermaksud untuk mendorongnya menjauh. Segala sesuatu datang kepadanya secara otomatis, dan Xiao Yan tidak bisa menolak. Inilah yang paling membuatnya tertawa dan menangis. Dia telah meminta situasi ini di masa lalu, tetapi itu tidak pernah datang. Sekarang, meskipun dia tidak menginginkannya datang, itu tetap datang. Penjaga abu-abu itu menatap Xiao Yan dan mengerutkan kening seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di sana, tidak berani bergerak, dan kemudian melihat gerakan-gerakan di sekitarnya, dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mengangkat telapak tangannya ke arah tombak perak di tangannya, dan tombak itu berubah menjadi bayangan dan melesat ke arah Xiao Yan.
Brengsek. Xiao Yan melihat kejadian lucu ini dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, tidak bagus, tetapi dia tidak dapat menggunakan Dou-Qi-nya untuk membela diri, jika tidak kesempatannya untuk menerobos akan sia-sia. Xiao Yan, selesaikan promosimu segera. Aku akan membantumu menghentikannya untuk sementara. Yueru berkata sambil tersenyum, saat sosok hijau pucat tiba-tiba melintas di depan Xiao Yan. Pada saat ini, penjaga abu-abu di depannya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xiao Yan dan buru-buru mengambil tindakan. Meskipun penjaga abu-abu itu memiliki kekuatan Dou di bintang 3 di puncaknya, dia secara alami tidak takut dengan terobosan Xiao Yan. Beri aku 10 menit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan mengangguk, lalu buru-buru duduk bersila dan berkonsentrasi mengendalikan energi hiruk-pikuk di tubuhnya. Pada saat tertentu, tatapan tajam muncul di mata Liu Yin. Dia perlahan membuka matanya dan menghembuskan bola energi biru es. Burung itu pun membuka paruhnya dan udara dingin bersiul keluar, tiba-tiba berubah menjadi angin dingin yang tajam dan bersiul. Angin dingin bersiul, dan tanah langsung membeku. Tepat saat penjaga abu-abu itu hendak mengalirkan energinya untuk melawan, tubuhnya tiba-tiba menegang, lalu udara dingin menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia langsung meledak. Dalam beberapa tarikan napas, penjaga abu-abu itu berubah menjadi patung es yang tampak seperti manusia. Wah, aku capek sekali. Bahu Liu Yin juga merosot, wajahnya pucat. Jelas bahwa keterampilan sebelumnya adalah keterampilan khusus kota Wanshu, dan itu tidak semudah kelihatannya. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, penjaga abu-abu ini adalah pembangkit tenaga listrik puncak Dou di bintang 3. Bahkan jika Xiao Yan telah bertindak sebagai umpan sebelumnya, dia telah menyebarkan udara dingin di sekitar penjaga abu-abu ini, sehingga dia bisa dibekukan sementara untuk sementara waktu. Xiao Yan, fokus saja pada terobosanmu. Liu Yin juga melihat situasi Xiao Yan. Meskipun dia hanya bertemu Xiao Yan sekali, dia tidak punya perasaan buruk terhadapnya. Selain itu, semua orang yang hadir tahu bahwa Xiao Yan telah lulus ujian tingkat kekaisaran tingkat pertama. Menyinggung seorang alkemis tingkat kekaisaran tingkat pertama bukanlah hal yang baik. Hati-hati, Yueru juga buru-buru mengedarkan roh pertempuran hijau di tubuhnya dan menyerang Liu Yin. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Yin sempat membekukan Grey Guardian untuk sementara, tetapi dia tidak menyangka Yueru akan menyerangnya di saat dia sedang lemah. Sungguh hina. Liu Yin sedang memikirkan hal-hal ini saat itu. Burung kecil di bahu Liu Yin jelas bukan makhluk biasa. Ketika melihat Yueru menyerang pemiliknya, ia buru-buru berkicau dalam bahasa binatang untuk memberi isyarat kepada Liu Yin. Penjaga abu-abu itu sama sekali tidak membeku, kata Xiao Han yang berwarna biru es. Liu Yin bahkan belum selesai berbicara dengan burung itu ketika seberkas sinar roh prajurit bagaikan kilat yang kuat membawa tombak perak dengan cepat terbang ke arah Liu Yin. Dikatakan terlambat tetapi sebenarnya cepat. Tepat pada saat itu, ketika roh bela diri yang mengerikan itu hendak menyerang Liu Yin, roh bela diri hijau milik Yueru juga tiba. Tombak panjang yang membawa roh prajurit putih perak dan roh prajurit hijau yang perlahan menyebar dari Yueru menyerang dengan ganas. Ledakan, dentuman, dentuman. Cincin gelombang kejut menyebar dari pusat serangan. Penjaga abu-abu itu menarik tombaknya kembali, seluruh tubuhnya diselimuti oleh semangat bela diri yang dikaitkan dengan guntur, guntur mengalir dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Semangat bertarung gadis kecil ini sepertinya tidak asing. Penjaga kelabu juga menatap Yueru dengan penuh minat. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Dia baru saja bangun, dan bahkan ingatannya agak kurang. Bahkan orang sekuat Wu Huan tidak berani lengah menghadapi serangan penjaga abu-abu itu, jadi Yueru membungkus seluruh telapak tangannya dengan roh pertempuran hijau dan buru-buru membalas serangan itu. Kedua telapak tangan saling bertabrakan, dan lempengan batu tempat Yueru berdiri langsung berubah menjadi debu. Tertawa, Yueru baru saja bertarung dengan penjaga abu-abu itu ketika tiba-tiba gelombang energi penahan angin terdengar dari belakangnya. Yueru sedikit mengernyit dan menangkisnya dengan cahaya hijau yang beriak dari tangan kanannya. Pertarungan masih berlangsung, tetapi entah mengapa, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa pertarungan antara Grey Guardian dan Yueru tidak sehebat di awal dengan Xiao Yan. Apakah energi Grey Guardian mulai habis? Setelah gelombang serangan ini berakhir, Liu Yin sangat berterima kasih kepada Yueru. Bahkan jika dia tidak mati karena serangan tadi, dia akan tetap dikuliti hidup-hidup. Dia telah salah paham padanya. Meskipun tidak jelas apa yang dimaksud penjaga abu-abu di depannya, sikap Liu Yin terhadap Yueru telah berubah 360 derajat. Liu Yin kini harus mengamati lebih dekat penjaga abu-abu di depannya. Penjaga ini dapat langsung menghancurkan segel di bawah sihir es. Kekuatannya sangat kuat. Dia benar-benar layak menjadi penjaga di puncak level Dou di bintang 3. Pada saat yang sama, dia juga melihat dengan penuh minat pada roh pertempuran hijau yang terpancar dari tubuh Yueru. Dia hanya bisa merasakan gelombang aura pemujaan dari roh pertempuran hijau itu. Apa rahasia Yueru? Gadis berambut hijau Liu Yin juga penasaran saat ini, tetapi dia juga tidak tinggal diam. Dia menggendong Xiao Han di pundaknya dan bergabung dalam pertempuran. Bab 57 Situasi semua pihak.
Semangat juang hijau milik Yueru dan semangat juang pelindung abu-abu yang dikaitkan dengan petir perak saling beradu dengan sengit, namun anehnya, setiap kali mereka bertarung, keduanya selalu seimbang. Yueru dan Liu Yin terus-menerus berputar di sekitar penjaga abu-abu. Xiao Yan menyilangkan kakinya, Douqi dalam tubuhnya sedang mengamuk saat ini, dan bahkan ruang di sekitarnya dapat terdengar pecah. Xiao Yan juga tahu bahwa dia berada di puncak Do Emperor Bintang 3 awal, dan hanya selangkah lagi dari Do Emperor Bintang 3 tengah. Douqi dalam tubuhnya telah terisi, dan langkah selanjutnya adalah kunci untuk menerobos. Mari kita lihat 5 perang lainnya. Yang pertama adalah pertarungan Wang Zong melawan seorang penjaga. Kain hitam yang menutupi mata Wang Zong telah menghilang tanpa jejak. Wang Zong juga tahu bahwa kekuatan penjaga itu pasti lebih besar daripada level puncak Dou di bintang 3, jadi saat dia bergerak, dia berusaha sekuat tenaga. Kain hitam di dahinya perlahan-lahan disingkirkan oleh Wang Zong, dan aura yang kuat terpancar dari tubuh Wang Zong. Dia juga berada di puncak Dou di bintang 3. Pedang hitam di belakangnya juga memancarkan kekuatan yang mengerikan saat ini. Wang Zong selalu dikenal sebagai penggila pedang. Dulu, saat bertanding dengan orang lain, ia sering membunuh banyak pesaing karena tidak bisa mengendalikan pedangnya dengan baik. Jadi Wang Zong yang dikenal sebagai si gila pedang, akan kehilangan kendali. Kain hitam yang menutupi matanya adalah inti yang mengendalikan hilangnya kendali Wang Zong. Sekarang setelah Wang Zong melepaskan kain hitam itu, Wang Zong berada dalam situasi di mana ia bisa kehilangan kendali kapan saja. Raja Kota Pedang Raja Zong, tolong ajari aku. Wang Zongzeng berkata kepada penjaga di depannya. Penjaga di depan Wang Zong juga mengerutkan kening dan menatap Wang Zong. Jelas bahwa penjaga itu merasakan kekuatan yang mengerikan dari mata tajam Wang Zong dan pedang raksasa di tangannya. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Di tempat kedua adalah Berserker Sun Ming. Berserker Sun Ming disebut Berserker karena suatu alasan. Ia memiliki darah berserker di tubuhnya sejak ia masih muda. Ia dapat menggunakan tubuhnya untuk mengamuk dan langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru. Sun Ming mengamuk sejak awal. Pakaiannya terbuka, memperlihatkan tubuhnya yang besar. Pembuluh darahnya membengkak hingga tingkat yang berbeda-beda di ototnya, dan kekuatannya meledak pada saat ini. Puncak Dou di bintang 3. Sun Ming tidak menunggu penjaga itu melakukan gerakan apapun dan langsung menyerang penjaga di depannya, menggunakan tubuhnya sebagai alat serangan terbaiknya. Atribut terkuat berserker adalah kekuatan fisiknya, bentuk kekuatan tertinggi. Kang Su dan Wu Huan berada di tempat ketiga. Para mayat hidup itu menatap pelindung di depan mereka dengan wajah muram. Wu Huan adalah penyerang utama dan dia adalah asistennya. Namun, setelah pertarungan sengit antara Wu Huan dan penjaga, menjadi sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, para undead tidak berani bersikap terlalu sombong, karena para penjaga yang mereka hadapi dipenuhi dengan semangat juang yang dikaitkan dengan api, yang menekan mereka berdua dalam tingkatan yang berbeda-beda. Bagi para undead, semangat juang laki-laki dengan atribut api adalah musuhnya. Brengsek, mayat hidup juga ditekan oleh penjaga di depan mereka, dan 8/10 kekuatan mereka dibatasi. Saya akan menyerang dari depan, kamu menyerang dari belakang. Ketika Wu Huan juga melihat keadaan mayat hidup itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Di posisi keempat ada Feng Yi dan Yao Mei. Ini adalah bagian paling menarik dari keseluruhan pertarungan. Keanggunan Feng Yi dan pesona Yao Mei membuat orang merasa berbeda. Namun, sang penjaga bukanlah target yang mudah dan tidak menunjukkan belas kasihan terhadap kecantikan. Iblis terus bergerak dengan kemampuan bertarungnya untuk menghabisi penjaga tersebut, sementara Feng Yi memancarkan semangat bertarung yang mengerikan ke seluruh tubuhnya dan membantu iblis dengan serangan jiwanya. Jelaslah bahwa perjuangan di sini tidak akan segera berakhir, karena tidak ada satupun wanita yang memiliki alat penyerang yang sangat kuat, tetapi melemahkannya dan menunggu dukungan juga merupakan sebuah metode. Di tempat kelima ada Xiao Yan dan kelompoknya. Baris ke-6 berisi nama-nama kuat lainnya di aula. Meskipun ratusan orang mengelilingi satu pelindung, masih samar-samar terlihat bahwa pelindung ini adalah yang terkuat di antara ke-6 pelindung. Meskipun dia baru saja terbangun dan kekuatannya belum pulih, pelindung di depannya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Dou di bintang 4. Anda tahu, Dou di bintang 3 di atas dan Dou di bintang 4 tidak berada pada level yang sama. Jika Kaisar Dou bintang 3 puncak adalah yang terkuat dalam merebut kekayaan, maka Kaisar Dou bintang 4 setengah langkah dapat berhadapan dengan Kaisar Dou bintang 3 10 puncak. Meskipun ada ratusan orang yang bertarung di tempat terakhir ini, beberapa dari mereka memang berbakat dan kuat secara alami, tetapi jelas tidak ada yang memprovokasi mereka. Mereka hanya terus mengganggu para penjaga. Ledakan, dentuman, dentuman. Seluruh tubuh Yueru dikelilingi oleh Douqi hijau dan dia terus-menerus menyerang penjaga abu-abu itu. Anehnya, sejak Douqi hijau Yueru muncul, tombak perak penjaga abu-abu itu tampaknya telah menghilang. Namun Yueru juga dikalahkan oleh serangan Grey Guardian. Terus terang saja, Yueru yang berada di tahap tengah Dou di bintang 3, masih mengalami kesulitan saat berhadapan dengan penjaga abu-abu yang berada di puncak Dou di bintang 3. Liu Yin juga sangat terkejut dengan kekuatan penjaga abu-abu itu.
Anda tahu, semangat juangnya yang dingin bahkan dapat membekukan Dou di bintang 3 terkuat. Bagaimana mungkin dia tidak menunda penjaga abu-abu itu bahkan sedetik pun? Faktanya, kekuatan Liu Yin juga sangat kuat. Ketika Xiao Yan dan penjaga abu-abu menyerang, semangat juang yang dingin terus-menerus menembus kaki penjaga itu tanpa suara. Meskipun penjaga abu-abu itu memiliki banyak pengalaman bertarung, dia tidak menyadarinya saat pertama kali. Ketika dia menyadari bahwa roh bela diri yang dingin itu akan membekukannya, roh bela diri yang dikaitkan dengan guntur di tubuhnya langsung meledak, dan dia dengan terampil melarikan diri menggunakan kekuatan ledakan guntur. Daripada kesalahan Liu Yin, itu bisa dikatakan sebagai penindasan atribut. Pop, pop, pop. Liu Yin menyentuh burung biru es itu dengan kedua tangannya, dan kemudian burung biru es itu langsung mengembang. Tubuhnya tumbuh beberapa kali lebih besar, dan auranya juga mengembang pada saat ini, naik ke level Dou di bintang 3. Pada saat yang sama, aura Liu Yin tampak sedikit melemah dan wajahnya menjadi pucat. Rasa dingin terpancar dari seluruh tubuh burung biru es itu, dan area di sekelilingnya tampak sedikit membeku. Xiao Han, ayo, serang dengan saudari ini. Liu Yin juga menyeret tubuhnya yang lemah. Liu Yin adalah kebanggaan kota Wanshu. Apa yang mereka praktikkan di kota Wanshu adalah meminjam kekuatan binatang ajaib untuk diri mereka sendiri atau meminjamkan kekuatan mereka sendiri kepada binatang ajaib untuk menyebarkan kekuatan yang dahsyat. Jelas bahwa apa yang dilakukan Liu Yin saat ini adalah meminjamkan seluruh kekuatannya kepada Xiao Han, sehingga Xiao Han akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pelindung itu, karena ia tahu bahwa bahkan jika kekuatannya sendiri meningkat pesat, ia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap pelindung itu. Sebaliknya, jika ia meminjamkan kekuatannya kepada Xiao Han, ia hanya dapat mengandalkan sikap dingin dan serangan Xiao Han untuk menghabiskan waktu. Terlebih lagi, Liu Yin tidak khawatir Xiao Han akan melakukan serangan balik kapan saja setelah menyerap kekuatannya karena dia telah tinggal bersama Xiao Han sejak kecil. Tingkat pemahaman diam-diam antara manusia dan binatang terbukti dengan sendirinya, dan emosi Warcraft lebih tulus daripada manusia. Bab 58 Cahaya Bulan yang Terang. Sial, pelindung ini sangat kuat. Yueru juga menemukan beberapa petunjuk saat terus berhadapan dengan penjaga abu-abu itu. Setiap kali penjaga ini menyerang, ia tampak agak lemah dan tidak menyerang titik vitalnya. Dan ada juga pertanyaan penting, kekuatan penjaga itu tampaknya semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Biasanya, orang normal akan menjadi semakin lemah seiring berlanjutnya pertempuran, jadi mengapa situasi pelindung ini seperti ini? Sebelum Yueru sempat selesai berpikir, gelombang serangan baru dari Grey Guardian meraung ke arahnya. Sial, sial, sial. Saat Yueru berhadapan dengan penjaga abu-abu, Liu Yin jatuh ke tanah karena kelelahan. Seekor binatang es raksasa memiliki sedikit rasa kasihan di matanya, seolah-olah mengasihani tuannya. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan menyerang penjaga abu-abu di lapangan. Potongan-potongan bulu berwarna biru es jatuh dari sayap binatang es itu dan terbang menuju penjaga abu-abu sambil mendesis. Yueru dan sipir kelabu saling berpandangan sambil menempelkan kedua telapak tangan mereka. Pada saat ini, bulu biru es yang menakutkan juga tiba. Ledakan, dentuman, dentuman. Penjaga abu-abu itu tidak terlalu memperhatikan serangan binatang es itu. Kemudian, lapisan perisai cahaya perak muncul di permukaan tubuhnya dan menutupinya sepenuhnya. Seperti yang diharapkan oleh Grey Warden, serangan bulu biru es itu akan berhenti saat mengenai perisai petir, dan kemudian energinya akan menghancurkan garis pertahanan satu sama lain. Namun, sebuah kejadian aneh terjadi. Bulu-bulu biru es itu menjadi lebih tajam seiring kecepatannya meningkat, dan membawa hawa dingin yang mencengangkan. Bulu-bulu itu benar-benar menembus perisai cahaya penjaga abu-abu dan langsung menyerang penjaga abu-abu itu. Serangan bulu biru es itu menembus perisai cahaya dan mendarat di tubuh penjaga abu-abu itu. Tiba-tiba, muncul bongkahan es kecil di tempat penjaga itu diserang bulu itu. Tempat tidur, tempat tidur, tempat tidur. Penjaga abu-abu itu tidak menyangka serangan bulu binatang es itu cukup kuat untuk menembus pertahanannya. Aura di sekelilingnya langsung meningkat, dan bulu-bulu yang menempel di tubuhnya hancur menjadi anak panah tajam. Pup, pup, pup. Es yang telah mengembun di bulu-bulu biru es itu dihancurkan oleh penjaga abu-abu. Bahkan penjaga abu-abu itu tidak menyadari bahwa bulu-bulu biru es yang hancur itu telah pecah berkeping-keping dan melayang turun ke aula yang luas ini. Seiring berjalannya waktu, bahkan bernapas pun menjadi sedikit sulit, dan konsentrasi serta penggunaan semangat bertarungnya pun sedikit melambat. Binatang kecil ini sungguh tidak sederhana. Yueru yang waspada juga langsung terselamatkan oleh keterkejutan penjaga abu-abu itu. Dia mundur beberapa langkah sebelum pulih. Kemudian, dia menemukan kekuatan binatang kecil Liu Yin. Yueru kemudian menoleh dan menatap Xiao Yan, dan melihat bahwa Xiao Yan sedang berada di saat kritis. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya, dan tanda misterius di dahinya perlahan menyala. Ini adalah satu-satunya cara untuk saat ini. Terima kasih telah banyak membantuku, Xiao Yan. Sekarang jika kau ingin maju, serahkan saja padaku. Setelah sekian lama kau jaga, sekarang saatnya aku melindungimu.
Pokoknya, saat aku kembali nanti, aku akan menerima warisanmu. Yueru juga tersenyum tipis pada Xiao Yan, lalu melihat sekeliling dengan matanya yang indah dan melihat bahwa momentum yang luar biasa telah meletus di setiap lingkaran pertempuran. Mereka juga tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan para penjaga di depan mereka akan hampir pulih sepenuhnya. Begitu kekuatan para penjaga ini kembali, mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 4. Pada saat itu, mereka akan enggan menyerahkan kekayaan besar ini dan tidak punya pilihan selain mundur. Karena ada perbedaan besar antara Dou di bintang 4 dan Dou di bintang 3. Yueru tampak menggumamkan sesuatu, dan tanda misterius di dahinya menyala pada saat itu, dan tangan Yueru terbuka. Cincin energi berwarna putih giok terpancar dari dahi Yueru. Aura tersebut membuat orang merasa semurni bulan di langit dan dipenuhi dengan kesenangan kuno. Penjaga abu-abu dan raksasa biru es di lapangan terus-menerus menyerang, dan mereka tiba-tiba terperangkap oleh momentum mengejutkan Yueru. Cahaya bulan yang terang. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata penjaga abu-abu itu mengecil lalu dia menatap Yueru dengan sedikit ketakutan di mulutnya. Dia juga mengenali benda di dahi Yueru pada pandangan pertama. Apa ini? Pada saat ini, Liu Yin juga menatap Yueru, yang auranya semakin kuat dan kuat, dengan tatapan lemah. Dia bertanya-tanya mengapa Yueru memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dan kuat di dalam tubuhnya. Cahaya bulan yang terang. Raja Naga Emas menatap Yueru dengan heran. Grandmaster, apa itu cahaya bulan yang terang? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, meskipun dia masih dalam tahap awal memecahkannya. Yang mengganggu Xiao Yan adalah ada begitu banyak teka-teki di benua Doudi ini, dan dia hanya bisa bertanya kepada Grandmasternya, Raja Naga Emas, untuk mendapatkan jawabannya. Dikabarkan bahwa cahaya bulan terang adalah kekuatan yang ditinggalkan peri bulan terang kepada dunia. Mereka yang memiliki bulan terang dapat mewarisi sebagian dari warisan tersebut, dan jika ada kesempatan, mereka juga dapat menerima warisan sejati dari peri bulan terang. Namun, fenomena ini jarang terjadi. Mereka yang benar-benar dapat mewarisi warisan peri bulan cerah tidak mempercayai hal-hal ini. Kata Raja Naga Emas dengan acuh tak acuh. Peri bulan cerah. Xiao Yan juga terkejut. Di dunia ini, siapapun yang disebutkan bersama dengan para dewa adalah orang kuat yang bertarung melawan para dewa. Kekuatan puncak sesungguhnya dari suatu kekuatan yang berpengaruh. Meskipun dia terkejut, Xiao Yan menenangkan diri. Dia seharusnya tidak terlalu ambisius. Akan lebih baik baginya untuk menerobos ke tahap tengah Dou di bintang 3 terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Xiao Yan, kau anak yang baik. Para malaikat datang lebih dulu, lalu peri bulan cerah. Sepertinya semua ini membuktikan satu hal. Raja Naga Emas berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Membaca www.wukansu.net. Cahaya putih yang terus-menerus memancar dari dahi Yueru. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya putih itu murni dan tanpa celah, semurni bayi yang baru lahir. Namun, para penjaga yang hadir tahu bahwa cahaya yang tampak putih itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan sehingga mereka tidak akan mampu menahannya bahkan jika mereka mencapai puncaknya. Saat cahaya bulan menutupi seluruh tubuh Yueru, auranya berubah drastis. Yueru yang awalnya anggun dan pendiam, memancarkan aura lembut. Namun, setelah dirasuki oleh cahaya, ia memancarkan kekuatan dingin dan murni. Bibirnya sedikit terbuka, dan seluruh tubuhnya diliputi cahaya bulan terang, bagaikan peri yang melepaskan diri dari dunia fana dan turun ke bumi. Satu gerakan. Dia mengatakannya dengan tenang dan kemudian melihat Yueru berubah menjadi bulan dan melewati penjaga kelabu. Pup, pup, pup. Brengsek. Penjaga abu-abu itu juga memuntahkan darah pada saat ini, dia terluka parah, dan kemudian dia berubah menjadi 3 sinar cahaya, menyuntikkan ke tubuh Xiao Yan, Yueru, dan Liu Yin. Mereka bertiga tahu bahwa ini adalah keterampilan bela diri tingkat abadi, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memahaminya dengan saksama. Pada saat itu, semua orang di aula tahu bahwa pertempuran di sini telah berakhir. Setelah itu, Yueru menjadi sangat lemah hingga dia hampir jatuh ke tanah. Serahkan sisanya padaku. Sebuah suara lembut terdengar, diikuti oleh sosok yang mendukung Yueru yang hendak jatuh. Tentu saja, menggunakan kekuatan yang bukan milik Anda akan berakibat serius. Yueru juga melihat pemuda di depannya, membawa penggaris berat di punggungnya dan dikelilingi oleh api. Bab 59 kalahkan 6 penjaga. Xiao Yan menatap Yueru yang lemah di depannya dan menggendongnya ke tempat peristirahatan untuk beristirahat. Kemudian, di depan tatapan semua orang yang tercengang, Xiao Yan memegang lusinan pil di tangannya. Pil itu dikelilingi oleh lingkaran cahaya pucat, dan siapapun yang memperhatikan dengan saksama dapat mengetahui bahwa pil itu dibuat oleh seorang alkemis tingkat atas. Lebih dari itu, ia membagikan lusinan sekaligus. Kekayaan dan kedermawanannya membuat orang-orang di aula tercengang. Makanlah ini. Setelah memakannya, kamu akan sembuh lebih cepat dan kamu tidak perlu menggunakan kekuatan ini lagi. Xiao Yan juga tidak berdaya. Ia melihat Yueru menggunakan kekuatan yang bukan miliknya untuk melindunginya. Ia tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional karena mereka mampu melakukan ini meskipun hanya bertemu secara kebetulan.
Namun, Xiaoyan bukanlah orang yang banyak bicara. Meskipun ia tahu bahwa satu pelindung telah diurus, ia tahu bahwa masih ada 5 pelindung lagi, jadi ia juga mengurus Yueru. Xiaoyan, Pikusu. Datanglah dan bantu aku. Wu Huan pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak saat melihat pertarungan Xiaoyan dan yang lainnya telah berakhir. Namun Xiaoyan bukanlah orang yang setuju dengan Wu Huan. Dalam pertempuran seperti ini, sudah terlambat untuk menghindar, jadi bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk menyerang? Selalu baik untuk berhati-hati saat Anda pergi keluar. Kecuali di tempat Xiaoyan dan kelompoknya berada, pertempuran di 5 tempat lainnya juga tidak menguntungkan. Adapun penjaga abu-abu yang dihadapi Xiaoyan dan yang lainnya, bukan karena penjaga itu terlalu lemah, kekuatan rune misterius di dahi Yueru terlalu kuat. Cahaya bulan yang terang langsung memerangkap semua energi spiritual dunia di sekitar penjaga abu-abu itu. Bahkan roh bela diri di dalam tubuh penjaga abu-abu itu membawa jejak napas yang membeku. Hal ini mengarah ke adegan di mana Yueru langsung berubah menjadi bulan dan menembus penjaga abu-abu itu. Lagi pula, apapun yang melibatkan pertarungan melawan mayat hidup haruslah luar biasa. Melihat Xiaoyan dan anak buahnya telah mengakhiri pertempuran, yang lain juga memahami situasi dan segera berencana untuk melancarkan serangan terakhir. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan mengerikan Wang Zong pertama kali menyebar, lalu perlahan mengalir ke pedang hitam di tangannya. Pedang hitam itu sederhana dan kuno, membuatnya tampak seperti pedang raksasa kuno. Anehnya, meskipun Wang Zong menuangkan sejumlah besar semangat bela diri ke dalam pedang hitam itu tidak menghasilkan satu kekuatan pun. Apakah ada yang salah? Para ahli tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, tetapi kemudian mereka berubah pikiran dan berpikir bahwa orang gila pedang dari kota Raja Pedang seharusnya tidak seperti ini. Pup, pup, pup. Masih ada niat bertarung yang kuat di mata Wang Zong. Setelah bertarung dengan penjaga ini tadi, pemahaman Wang Zong tentang niat pedang telah meningkat pesat. Ayo, ketika Wang Zong selesai berbicara, tatapan tegas muncul di matanya, lalu dia mengangkat pedang hitam di tangannya. Pedang hitam itu terangkat dan langsung melepaskan momentum yang luar biasa. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping pedang hitam itu dan bersiul ke arah pelindung itu. Membunuh kerusakan pedang. Pada saat ini, kegilaan besar muncul di mata Wang Zong, dan pedang hitam di tangannya juga meledak dengan kekuatan luar biasa. Inilah dunia di mana manusia dan pedang menjadi satu. Banyak orang cerdas yang hadir dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa Wang Zong tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya, meskipun ia baru saja mulai menguasai integrasi manusia dan pedang. Kesatuan manusia dan pedang adalah gabungan kekuatan manusia dan kekuatan pedang. Kekuatan keduanya sangat menakutkan. Ledakan, dentuman, dentuman. Efek pertempuran pun sirna dan penjaga itu terbatuk keras beberapa kali, lalu mengeluarkan seteguk darah. Melihat ini, penjaga itu berbalik kembali ke tangga batu. Dia tersesat, tersesat. Medan perang ketiga. Sun Ming memancarkan aura yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun tubuhnya penuh luka, hal itu sama sekali tidak memengaruhi serangannya terhadap sang pelindung. Satu pukulan, tendangan. Dengan bertarung terus-menerus seperti ini, ada kemungkinan darah akan membuat efek kegilaan Sun Ming menjadi lebih nyata. Tidak peduli seberapa kuat serangan pelindung itu, Sun Ming menggunakan tubuhnya untuk menahannya, dan saat dia terluka berulang kali, kekuatannya berangsur-angsur meningkat. Pup, pup, pup. The Guardian juga dikalahkan dalam pertempuran di mana Sun Ming mempertaruhkan nyawanya sendiri. Penjaga ketiga melangkah mundur menuju tangga batu. Iblis itu terus menyerang penjaga itu, mengandalkan tubuhnya yang kuat dan lentur untuk menghindari serangan penjaga itu, lalu melancarkan serangan balik yang dahsyat ke arah penjaga itu. Feng Yi tahu bahwa dia tidak pandai bertarung sebenarnya, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu dan langsung melancarkan serangan roh yang mengerikan ke arah penjaga itu. Bahkan dengan kekuatan seorang penjaga di puncak level Dou di bintang 3, masih sulit menghadapi Feng Yi, yang berdedikasi untuk mengolah teknik alkimia dan kekuatan jiwa. Bagaimanapun, Feng Yi memiliki jiwa kaisar. Jiwa kaisar yang dipadukan dengan serangan jiwa yang mengerikan, pelindung itu tertegun sejenak pada saat itu, dan iblis itu mengambil kesempatan dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Akibatnya, penjaga keempat gagal. Penjaga kelima, seni bela diri dan mayat hidup. Mayat hidup yang dikelilingi oleh roh prajurit hitam menghadapi penjaga atribut api. Roh prajurit hitam itu begitu tertekan sehingga harus menyerah dan membantu Wu Huan. Wu Huan juga melihat bahwa tempat lain juga mendapatkan hasil, jadi dia tidak peduli dengan hal lain. Dia mengerahkan seluruh semangat juangnya dan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan penjaga itu. Pelindung kelima gagal. Melihat pelindung keenam, seiring berjalannya waktu, dia benar-benar memperoleh kekuatan Dou di bintang 4,5 langkah. Tidak mengherankan bahwa ratusan orang sulit untuk menghadapinya. Ledakan, dentuman, dentuman. Semangat juang yang dahsyat menyerang sang pelindung dari segala sisi. Sang pelindung tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan melambaikan tangannya dengan santai, semangat juang yang tampaknya kuat itu hancur berkeping-keping. Pertempuran lain di medan perang telah berakhir, tetapi brigade mereka yang beranggotakan 100 orang masih bertempur.
Semuanya, kekuatan penjaga ini sudah habis. Selama kita bekerja sama dan menyerang dengan sekuat tenaga, kita pasti bisa mengalahkannya. Baisan juga berdiri saat ini dan berkata, inilah penjaga terakhir. Jika kamu mengalahkan penjaga ini, kamu bisa memperoleh keterampilan bertarung tingkat abadi atau bahkan, konon kekayaan yang besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Baisan, semua orang menganggapnya masuk akal dan segera mengaktifkan semangat tempur di dalam tubuh mereka. Kemudian, semangat tempur berwarna-warni di tim yang beranggotakan 100 orang itu berkumpul dan berubah menjadi naga raksasa, meraung dan menyerbu ke arah penjaga. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus pertahanan penjaga dan kemudian menyerang penjaga itu dengan keras. Ledakan, dentuman, dentuman. Cincin energi yang mengerikan meledak, dan penjaga di depannya mundur beberapa langkah di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Oleh karena itu, keenam penjaga itu dikalahkan, dan mereka yang mengalahkan para penjaga itu memperoleh keterampilan bertarung tingkat abadi cahaya dari para penjaga. Dia segera kembali ke tangga batu dan melihat pakaian putih di bawah kerangka itu. Asalkan kamu bisa lulus ujian, itu saja. Keberuntungan besar ini milik kalian, generasi muda. Seorang pria berpakaian putih perlahan menoleh dan menatap orang-orang di aula yang auranya tidak stabil. Kemarilah, anak kecil. Seorang pria berpakaian putih mengangkat Xiao Yan ke udara, lalu Xiao Yan muncul di hadapannya. Yang dilihat Xiao Yan adalah wajah yang anggun. Tubuhnya yang ramping dan pakaiannya yang putih membuatnya tampak sangat luar biasa. Jika dia tidak melihatnya dari dekat, Xiao Yan tidak akan percaya bahwa pria yang begitu anggun bisa ada di dunia ini. Lalu seorang laki-laki berpakaian putih meraih kekosongan itu. Mengapa kamu begitu licik di sini sekarang? Tempat tidur, tempat tidur, tempat tidur. Ruang hancur berkeping-keping, menampakkan seorang gadis bertopi bambu menginjak bunga teratai hijau. Bab 60 Keindahan yang misterius dan menakjubkan. Tempat tidur, tempat tidur, tempat tidur. Saat seorang pria berpakaian putih meraih ruang di depannya, seorang gadis muda muncul dari dalam kekosongan tersembunyi. Orang tua itu benar-benar punya penglihatan yang tajam. Ruang di depan pria berpakaian putih itu tiba-tiba hancur, dan seorang gadis mengenakan topi bambu muncul. Dalam benak Xiao Yan, ia merasa mengantuk sesaat ketika suara seperti lonceng perak itu terdengar. Orang harus tahu bahwa Xiao Yan memiliki jiwa seorang kaisar, dan satu-satunya hal yang dapat menyebabkan Xiao Yan mengalami keadaan seperti ini adalah penindasan kekuasaan yang mutlak. Namun, Xiao Yan kemudian tersadar. Karena pria berbaju putih itu tidak menyerangnya, itu bukanlah hal yang buruk. Ia memutuskan untuk melanjutkan langkah demi langkah. Xiao Yan punya rencana, dan tiba-tiba tatapan ngeri muncul di matanya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat cahaya hijau dan merah pecah di depan seorang pria berpakaian putih. Kekosongan yang hancur akhirnya berubah menjadi tempat duduk teratai hijau dan merah. Pada teratai hijau, ada lengkungan anggun, dengan topi menutupi dahinya. Meskipun wajahnya ditutupi kerudung, matanya yang jernih langsung menggelapkan seluruh dunia di aula. Wanita itu mengenakan gaun Konfusianisme berwarna terang, alisnya bagaikan bulu zamrud, kulitnya seputih salju, pinggangnya setipis pita sutra, pipinya ditutupi kerudung, matanya jernih, dan kekuatan ilahi terpancar dari tubuhnya, memberikan orang-orang aura keanggunan seolah-olah bumi dan surga ada di hadapannya. Seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa dan kekuatan seperti itu sungguh langka di dunia. Seluruh ruangan yang tadinya sedikit berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Meskipun wajah wanita itu ditutupi oleh topi tule, garis samar wajahnya yang terlihat melalui celah topi memperlihatkan lekuk pipinya yang hampir sempurna, dan dia ingin semua orang yang hadir untuk merobek tule di bawah topi dan melihat penampilannya yang luar biasa, yang dapat membuat semua bunga menjadi teduh. Wanita yang cantik sekali. Xiao Yan menatap wanita bergaun Konfusianisme yang sedang menginjak teratai hijau dengan kaki telanjangnya yang terbuat dari batu giok. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dari semua wanita yang pernah dilihatnya, Kailin adalah yang paling menarik. Namun, dia masih kalah dengan wanita misterius di depannya. Namun, meskipun suara wanita itu selembut lonceng perak, Xiao Yan tidak melihat belas kasihan di mata sebening kristal itu. Sebaliknya, dia melihat ketidakpedulian yang dalam dan dingin yang membuat orang menjaga jarak. Wanita ini adalah tipe orang yang hangat di luar tetapi dingin di dalam. Seperti bunga indah yang tidak pernah mekar selama ribuan tahun di tanah es dan salju. Wanita seperti itu lebih sulit dihadapi daripada wanita yang kuat dan cantik namun tampak dingin dan sedingin es. Siapa wanita ini? Xiao Yan menoleh dan menatap Yueru di bawah tangga batu dan bertanya dengan suara lembut. Yueru sedikit mengernyit, ada sedikit kecurigaan di matanya. Penampilan dan temperamen wanita ini begitu menarik sehingga dia pun tidak bisa menahan rasa cemburu. Wanita ini tampaknya memiliki latar belakang yang signifikan. Mengenai dari mana dia berasal, itu adalah sesuatu yang tidak akan kuketahui dengan statusku. Pada titik ini, Baisan, yang berdiri di sampingnya, menyela. Wanita ini pasti luar biasa, karena dia bisa menggunakan kekosongan untuk bersembunyi tepat di bawah hidung seorang pria berpakaian putih.
Xiao Yan mengangguk sedikit dan bergumam dalam hatinya. Namaku Su Sueying, dan aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan esensi darah kaisar. Wanita luar biasa itu, seakan-akan dia bukan dari dunia ini, perlahan-lahan melangkah di atas panggung teratai dengan kaki gioknya dan melayang turun melalui udara. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang di benua Tianyuan juga akan tertarik dengan barang-barang milik benua Xuanling milikku. Wu Huan menatap wanita misterius itu dengan penuh gairah di matanya. Pria manapun akan tertarik pada kecantikan seperti itu, tetapi dia tidak ingin menyembunyikannya. Itu hanya kebetulan. Su Sueying tersenyum, lalu matanya beralih ke pria berpakaian putih itu dan berkata dengan suara lembut, karena tetua telah melindunginya selama ribuan tahun, sudah saatnya bagi kami untuk menyerahkannya kepadamu dan pergi keluar dan melihat-lihat dunia ini dengan saksama. Kami telah melindungi istana selama ribuan tahun. Ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan enteng. Tapi apa yang kau katakan itu benar. Jika ada orang di sana yang tidak punya senjata untuk membela diri, lebih baik pergi secepatnya. Pria berbaju putih itu pun tertawa. Ketika Wu Huan, mayat hidup, Feng Yi dan para orang terpilih lainnya mendengar berita itu, mereka semua melihat ke arah Xiao Yan yang berpakaian putih. Jelaslah bahwa Xiao Yan memiliki daya tembak yang sangat kuat. Brengsek, apakah kita menyerah di sini? Tentu saja tidak dapat dielakkan bahwa sebagian orang di sana tidak akan menerima hal ini. Memasuki reruntuhan yang liar dan berbahaya ini seperti berjalan di ujung pisau. Namun, sekarang kita berada di dalam aula utama dan hanya beberapa langkah dari benda-benda yang paling berharga, tidak seorang pun akan menyerah saat ini. Beberapa pria kuat di aula itu jelas tidak ingin pergi seperti ini, jadi mereka terbang ke arah kerangka di belakang pria berpakaian putih dan mencoba merebut sepotong harta karun itu. Tempat tidur, tempat tidur, tempat tidur. Sebelum mereka bisa terbang melewati anak tangga batu, mereka berubah menjadi kabut darah oleh kekuatan mengerikan dari seorang pria berpakaian putih. Bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Seorang pria berpakaian putih dipenuhi semangat juang, dan kekuatannya yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh aula. Doudi Bintang 5. Mereka yang hadir tidak dapat menahan rasa takjub, kekuatan pria berjubah putih ini jelas lebih besar dari Doudi Bintang 5. Perbedaan antara Doudi Bintang 3 dan Doudi Bintang 4 sangat besar. Bahkan jika putra surgawi yang sombong dari 7 kota besar bertarung dengan Doudi Bintang 4, dia tidak akan memiliki sedikit pun peluang untuk menang. Setelah berpikir sejenak, hidup masih menang atas keserakahan. Lagi pula, jika Anda tidak memiliki kehidupan untuk menikmati harta karun yang baik, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Selain itu, masih ada beberapa harta alam dalam relik ini, dan 7 kebanggaan juga memperoleh keterampilan bela diri tingkat peri, yang merupakan panen yang luar biasa. Meskipun dia tidak berdaya, dia harus meninggalkan aula itu. Berjalan, Yueru, berhati-hatilah mulai sekarang dan tunggu aku kembali. Xiao Yan juga melihat keenam penjaga yang terluka di aula dan wanita cantik berpakaian putih. Bisakah kamu memberitahuku sekarang, mengapa kamu menekan kekuatanmu sendiri untuk memasuki reruntuhan? Pria berpakaian putih itu memperhatikan semua orang di aula pergi, dan kemudian bertanya kepada wanita di platform King Lian. Karena alasan ini, wanita King Lian itu sedikit mengangkat tangan gioknya dan sebuah tanda sederhana muncul di tangannya, lalu terbang ke arah pria berpakaian putih itu. Saat tanda sederhana itu muncul, pupil keenam penjaga di dasar tangga batu itu mengerut. Seorang pria berpakaian putih perlahan menangkap token yang terbang dari tangan wanita King Lian. Energi hangat keluar dari tangannya, lalu dia perlahan membuka token di tangannya. Api, token itu hanya memiliki satu kata besar. Lalu lelaki berpakaian putih itu perlahan menutup matanya. Apakah dia baik-baik saja? Dia masih menunggu seseorang. Lalu seorang laki-laki berpakaian putih membuka matanya, tatapannya penuh dengan keheranan. Benar-benar, Anda dapat pergi dan melihat sendiri apakah itu benar atau tidak, Tuan, kata wanita itu dengan tenang.